Halo semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Josephine Kaulana Kurniawan dari kelas 7D. Saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang telah saya buat. Dengan isi yang pertama adalah kapan Islam dianggap masuk ke Indonesia, yang kedua cara Islam masuk ke Indonesia, yang ketiga penggantian penyebutan, yang keempat kerajaan yang berada di wilayah Indonesia, yang kelima pengaruh Islam, dan yang keenam alias yang terakhir adalah peninggalan masyarakat Islam. Yang pertama, yakni Islam masuk ke Indonesia. Islam dianggap masuk ke Indonesia pada abad ke-7, tetapi sebenarnya Islam baru berkembang dan masuk ke Indonesia semenjak kemunduran dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yakni pada abad ke-13. Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan beberapa cara yang digunakan. Cara-cara tersebut adalah yang pertama, perdagangan, yang kedua, pernikahan, yang ketiga, pendidikan, yang keempat, tasawuf, yang kelima, dakwah, dan yang keenam alias cara terakhir adalah kesenian. Cara Islam masuk ke Indonesia, yang pertama, perdagangan. Melalui jalur perdagangan menjadi sebuah metode utama dan pertama dalam penyebaran agama Islam. Yang kedua adalah pernikahan. Calon pria menyuruh calon pengantin wanita untuk membaca syahadat saat pernikahan dimulai sebagai syarat dan ketentuan mereka, dan akhirnya keturunan mereka akan menganut agama Islam. Yang ketiga, pendidikan. Membangun pondok dan pesantren yang mengajarkan tentang agama Islam atau ilmu-ilmu dasar dalam Islam. Yang keempat adalah tasawuf. Ajaran Islam dalam tasawuf mudah untuk dipahami oleh orang lain. Yang kelima adalah dakwah. Para wali menyebarkan dakwah atau ceramah dan nasihat dengan ajaran tentang agama Islam atau ilmu dasar dalam Islam. Yang keenam adalah kesenian. Agama Islam disebarkan melalui seni seperti wayang, gamelan, dan gending yang berisi syair nasihat serta dasar ajaran agama Islam. Yang berikutnya adalah tentang penggantian penyebutan. Penggantian penyebutan dari raja menjadi kesultanan. Akhirnya kerajaan atau kesultanan Islam muncul di wilayah Indonesia. Beberapa kerajaan Islam yang ada di sekitar wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam, yang ketiga adalah Kerajaan Demak, yang keempat adalah Kerajaan Mataram Islam, yang kelima adalah Banten, yang keenam adalah Goa dan Talo atau biasa disebut Kerajaan Makassar, dan yang ketujuh adalah Ternate dan Tidor. Kerajaan yang berada di wilayah Indonesia, yakni kerajaan Islam. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Didirikan oleh Sultan Nazimuddin Al-Kamil sekitar abad ke-13 Masehi dengan terlandasnya pada hukum Islam. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Berdiri sekitar abad ke-16 yang terletak di Sumatera Utara dengan pusatnya di kota Raja atau Bandu Aceh. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa, di daerah Bintoro, dekat Muaru Sungai Demak yang berpusat di antara pelabuhan Bergota dan Japara yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586, terletak di Jawa Tengah yang berada di selatan dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta, yang memiliki mata pencarian utama yaitu bertani. Yang kelima adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat, dan Kerajaan Banten berkembang di bawah pengaruh Kerajaan Pajajaran. Karena ancaman Kerajaan Demak, Kerajaan Pajajaran ingin bekerja sama dengan Portugis supaya selamat dari ancamannya. Yang keenam adalah Kerajaan Goa dan Talo atau yang biasanya disebut Kerajaan Makassar. Lebih sering disebut Kerajaan Makassar mungkin karena pusatnya berada di Makassar, menguasai daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara.
Yang ketujuh atau kerajaan terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Terletak di Kepulauan Maluku atau sebagian dari Papua sebagai pusat rempah-rempah di Asia Tenggara dan dijuluki sebagai The Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Berikutnya adalah pengaruh Islam. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kerajaan. Kerajaan menjadi kesultanan dan raja menjadi sultan. Itu adalah perubahan dari penyebutan. Yang kedua adalah bidang sosial. Saat masa Hindu-Buddha ada suku atau kasta, tapi semenjak Islam suku dan kasta tersebut mulai dihilangkan. Yang ketiga adalah bidang agama. Bidang agama adalah mengubah kebanyakan masyarakat Indonesia menjadi agama Islam atau lebih tepatnya menjadi Muslim. Yang keempat, kebudayaan. Para Muslim memodifikasi atau mengadaptasikan sebuah kebudayaan dan biasanya dalam bidang seni, seperti seni bangunan dan seni ukir, yang dimodifikasi lalu diadaptasikan. Peninggalan masyarakat Islam adalah masjid, keraton atau istana raja atau bisa disebut kerajaan kesultanan. Yang ketiga adalah makam, yakni jirat, nisan, dan cungkup. Yang keempat adalah sekaten dan grebek. Yang kelima adalah kaligrafi atau menulis indah. Yang keenam adalah karya sastra. Yang ketujuh adalah seni tari. Dan yang kedelapan adalah debus. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga informasi ini berguna untuk mengetahui sejarah tentang aktivitas kehidupan masyarakat Islam.